Ya, marilah kita sambut bersama-sama Nyampe di tempat Al-Ustaz Riza Muhammad di Pondok Pesantren Hafizul Quran Al-Islahul Munawwarah Desa Boal. Ya Habibi. Jamaah tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama. Yang mencari jalan menuntut ilmu, maka sepulang dari majelis ini Allah tunjukkan jalan menuju surga. Semoga kita tergolong hamba-hamba penghuni surga. Amin. Jamaah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Dua perkara yang apabila kalian memegang perkara ini dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan sesat apabila hidup kita selalu berhukum kepada urusan Quran dan hadis. Maka hari ini siapa yang duduk di sini pasti ingin bahagia, betul? Dan ternyata kehidupan yang berbahagia ini adalah kembali kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, hari ini saya tepat berdiri di satu lahan yang khusus akan dibangun pesantren Ihsanul Munawwarah. Insyaallah islah ya, Al-Islahul Munawwarah. Al-Islah berarti apa? Memperbaiki. Munawwarah, cahaya. Berarti insya Allah yang ada di pesantren ini akan terdiri menjadi seorang yang penuh dengan cahaya kebaikan. Amin. Dan kenapa pesantren menjadi tujuan utama? Ingat, seorang ayah dan ibu punya tugas yang paling pokok. Ibu, tugas Anda itu bukan cuma mengandung, hindar dari siksa api neraka. Jamaah, barang siapa yang diamanahi seorang anak, 4 orang anak, 7 orang anak, maka dia harus tahu anak itu berdasarkan perspektif Quran. Sebab siapa yang paham anak berdasarkan perspektif Quran, maka insya Allah dia tahu bagaimana cara mengelola, mendidik anak di masa depan. Yang pertama, anak itu adalah cobaan. Jamaah, Quran surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Karena ini fitnah, maka orang tua punya tanggung jawab yang benar dalam mengasuh dan membuat pola pendidikan untuk masa depan anak. Yang kedua, anak itu perhiasan. Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dijadikan perhiasan yang menggoda. Pertama adalah perempuan untuk suami. Ibu, godaan suami adalah perempuan. Maka hati-hati, di luar sana Anda punya saingan. Siapa saingan Anda? Waling mi, wanita maling suami. Hai, hello. Ayat ini menerangkan zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa, zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa
dijadikan perkara yang sangat indah dan memabukkan untuk orang. Pertama adalah perempuan. Berarti apa? Godaan laki-laki itu adalah perempuan. Oleh karenanya seorang istri harus punya servis yang memuaskan. Jamaah, istri itu harus hebat, betul. Istri itu harus kuat, betul. Sebab di luar sana, kalau Anda tidak hebat, ada banyak istri tetangga yang akan menjadi ancaman kita. Makanya kekuatan istri yang hebat bukan terletak di skincare, bukan terletak di bedaknya yang tebalnya 5 cm, bukan terletak di lipstiknya yang 3 hari tidak lepas-lepas, bukan terletak di bajunya yang tetapi kekuatan istri yang bisa mempertahankan rumah tangga adalah al-mar'atu solihah, istri yang solehah. Hanya istri yang beriman yang bisa menjadi teman yang ada setiap saat, selalu jadi pandangan. Itu istri yang soleha. Ibu, jadilah istri yang soleha. Sebab inilah harapan rumah tangga yang sehat. Kalau perempuannya itu soleha, maka perhiasan dunia yang paling indah itu adalah istri yang soleha. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu soleha. Maka berusahalah menjadi istri yang soleha agar suami kita tidak neko-neko alias macam-macam. Ibu suka dimadu atau diracun? Oh, diracun. Jemaah, yang kedua tadi wal banin. Ternyata perhiasan rumah tangga itu adalah anak, betul. Dulu saya nikah telat. Saya nikah 35 tahun, mendapatkan jodoh selisih 15 tahun. Istri saya 19 tahun. Wow, gue dapat berondong. Untung di gue ya, musibah di dia. Jemaah, menikahlah saya dengan dia. Sebelum menikah, tetangga pada kepo. Ini belum nikah usia 35. Orang kalau belum nikah usia 35 terindikasi punya 2 kelemahan. Hah? Maksudnya kalau tidak lemah iman, lemah syahwat. Innalillah. Habis menikah 1 bulan menikah, rempong lagi tetangga. Dia bilang gini, Maju dikit. ini belum hamil juga istrinya. Astagfirullah. Dulu belum menikah dibilang lemah syahwat, sekarang sudah nikah belum hamil juga istrinya. Dia nggak tahu apa sehari sudah berapa kali saya melakukan hubungan. Maju dikit, maju dikit. Sudah berusaha kan? Kurang ajar. Dia bilang saya tidak tokcer. Ya Allah, alhamdulillah bulan keempat istri saya hamil. Saya umumkan kepada mereka, laki-laki sejati. Jamaah, anak ini harapan, betul. Anda tahu doanya Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, kasih aku anak, ya Rabb, kasih aku anak. Karena apa? Omongan tetangga lebih pedas. Nabi Zakaria juga diomelin sama tetangganya. Istrinya mandul, tetapi tidak punya anak. Tetapi innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Wanita mandul pun bisa hamil atas izin Allah. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kasih aku anak. Bertahun-tahun juga gak punya anak. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dikasih anak yang luar biasa. Berarti apa? Anak itu perhiasan penyejuk mata, betul. Ibu-ibu kalau ketemu keluarga, bertandang ketemu keluarga, pasti yang ditanya bukan hartanya, betul. Mobilnya ada berapa? Motornya ada berapa? Enggak kan? Yang ditanya, anaknya berapa? Yang kedua, istrinya berapa? Enggak. Jemaah. Yang ketiga, anak itu musuh. Tahukah Anda berapa banyak kasus salah mendidik anak?
anak menjadi musuh. Anda buka Quran surah Al-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Kadang istrimu dan anak-anakmu aduwwun lakum, bisa menjadi musuh. Berapa banyak kisah di Jakarta, ibu? Ibunya ditaruh di panti jompo. 5 orang anak tak bisa satu pun mengasihi ibunya. Padahal seorang ibu bisa membesarkan 11 anaknya, betul? Orang tua dulu 12 anak dibesarkan oleh satu orang ibu. Dan zaman sekarang 5 anak meletakkan ibunya di panti jompo dengan alasan tak mampu untuk merawatnya. Naudzubillah min dzalik. Anak model apa seperti ini? Coba, berapa banyak saya datang ke panti jompo dan saya berdialog dengan ibu-ibu yang ditaruh di panti jompo. Saya pikir mereka nggak punya anak, Pak. Ternyata mereka anaknya banyak. Dan saya katakan, ibu, kenapa ibu di sini? Apakah ibu nggak punya anak? Anak saya 11, Ustaz. Ya Allah. Terus tak ada satupun yang mau merawat saya karena saya stroke pakai kursi roda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suatu saat nanti, ketika Anda salah mendidik anak, maka anak Anda bisa menjadi musuh. Suatu saat nanti, ketika bapak salah mendidik anak, maka anak Anda akan menjadi musuh. Suatu saat nanti, kalau kita salah dalam meletakkan pendidikan untuk anak, maka anak akan bisa menjadi musuh buat ayah dan ibunya sendiri. Jangan ulangi kembali maling kundang abad 2022. Di daerah Padang ada batu yang tersungkur mirip seorang manusia yang dikutuk oleh ibunya. Karena apa? Cerita maling kundoang yang durhaka kepada ibundanya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi maling kundang abad 2022 karena salah dalam mendidik. Ingat, At-Taghabun ayat 14 sudah menjelaskan, istrimu dan anak-anakmu bakal bisa menjadi musuh kalau kita salah mendidik anak. Ibu, kemarin seorang anak memenjarakan ibunya loh. Ibu kandungnya dipenjara hanya gara-gara rebutan harta warisan. Masya Allah, nggak punya otak orang itu, Pak. Seorang ibu dijebloskan ke penjara hanya gara-gara rebutan harta warisan. Lah, kenapa anak bisa bertindak seperti ini? Al-Quran sudah menjelaskan, anakmu bisa menjadi musuh kalau Anda salah dalam mendidik masa depannya dan salah dalam mengasuhnya. Maka kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di depan ini insya Allah menjadi golongan yang keempat. Apa golongan yang keempat? Orang tuanya sadar kalau anak-anak itu adalah amanah. Jamaah, Anda buka Quran surah Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Jadi apa? Bapak dan ibu punya tanggung jawab untuk bikin pola pendidikan yang benar agar anak-anak digolongkan perspektif yang kelima. Apa itu? Yang kita doa bersama-sama. Yuk, Rabbana Rabbana. Lanjutkan. Kok Atina? Bukan Atina dari dulu, hafalnya Rabbana Atina, Rabbana Atina, Rabbana Atina. Al-Furqan ayat 76. Al-Furqan, Rabbana habalana min wa dzurriyyatina waj'alna. Giliran lagu India, laja. Giliran doa, Bu, giliran lagu India kenceng banget. Tidak ada salahnya. Giliran doa, ayo lagi. Yang kelima, anak adalah penyejuk jiwa. Kita doakan, Rabbana habalana. Kok yang keras suara bapak ya? Suara ibu mana, Bu? Boy.
Ibu. Rabbana hablana min wa dzurriyyatina jamaah. Sepertinya banyak yang belum hafal deh. Itu adalah harapan kita. Rabbana hablana min azwajina, berikan kepadaku istri yang soleha, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan anak yang menyejukkan pandangan. Berarti inilah harapan kita. Kenapa pesantren ini dibangun? Kenapa pesantren ini didirikan? Untuk mendidik generasi Rabbani Rabbaniyah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Jamaah, anak soleh, jawabannya siap ya. Coba, anak soleh. Lagi, anak soleh. Siapa yang sudah hafal juz 30? Kalau ada yang hafal, maju ke depan, Ustadz Riza kasih hadiah. Ada? Ada? Ada adik-adik yang hafal juz 30? Kan ini penghafal Quran, pesantren ini untuk menciptakan atau mencari anak-anak penghafal Quran. Coba hari ini Ustadz Riza minta yang sudah hafal juz 30 maju ke depan. Bukan 30 juz, bukan. Juz 30. Ada? Ya. Sini adik. Sini adik. Boleh maju ke depan? Siapa yang hafal juz 30? Boleh diantar sini. Temenin aja. Ibunya temenin, ibunya temenin. Nah, ini dia. Takbir. Allahu Akbar. Siapa namanya? Hah? Wildan sudah hafal juz 30? Sudah. Oke Wildan, kita akan buktikan hari ini. Wildan akan murajaah dengan Ustadz Riza. Kalau dia bisa menjawab tantangan saya, maka akan dapatkan hadiah 1 unit Mobil. 1 unit apa? Mobil. Baik. Kalau begitu Pak Camat yang bertanggung jawab. Oke Wildan, sudah siap? Wildan tinggal melanjutkan setelah Ustadz Riza baca. Wildan lanjutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kamu nggak usah ta'awud, sudah diwakili saya. Ya, kalau pakai ta'awud lama nanti. Ya, saya langsung, kamu langsung jawab aja ayatnya. Oke? Langsung aja. Dilanjutkan. Iya. Saya ngomong, lanjutkan. Lanjut ayat, ya. Ini yang tadi soalnya. Dia nanya apa soalnya? Soalnya yang tadi, ya. Ya. Dengerin kalimat saya, kamu lanjutkan aja. Karena aku sudah ta'awud, ya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة متاعا لكم ولأنعامكم
Faiza ja'atis sakhah Yauma yafirrul yauma yafirrul mar'u min akhi min akhihi wa wa ummi wa bani. Sebenarnya dia sudah hafal, cuman tidak murajaah, akhirnya lupa. Grogi Ya. Ustaz. Coba, mau soal berikutnya? Mau lagi? Semangat. Ya, siap? Boleh? Amma yatasa'alun anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna. Bukan. Ya sudah, berarti Wildan ini punya mental panggung, walaupun nggak bisa jawab ya. Mana hadiahnya? Tetap mendapat hadiah. Quran ya, diperbaiki lagi. Katanya hafal. Jangan-jangan kamu pura-pura hafal lagi ya? Enggak. Oh ya udah, sana kembali ke alamnya. Ada nggak yang hafal juz 30? Ada? Juz 1? Ada? Ada nggak yang hafal juz 30? Ibu ada nggak? Ibu yang hafal juz 30, ibu? Ada, sini. Nah, ini dia. Kita akan lihat nih generasi Qurani. Ya. Dengan siapa namanya? Hah? Asmaul Husna. Namanya Asmaul Husna. Sudah hafal Asmaul Husna? Sudah hafal? Serius? Ayo, Asmaul Husna dulu. Namanya Asmaul Husna. Saya akan coba. Apakah dia sudah hafal Asmaul Husna? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir. Loh, katanya hafal. Oh, enggak hafal. Oh ya sudahlah. Lagi-lagi gue yang dapat hadiah ini. Kamu sudah hafal juz 30? Benar? Oke, juz 30. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Halo, kamu sudah hafal belum? Belum? Inilah ibu akibatnya hafal tapi tidak murajaah. Hafalannya hilang. Makanya harus betul-betul dikontrol. Anak yang sudah hafal juz 30 jangan dibiarkan nonton Ikatan Cinta. Jangan dibiarkan nonton drakor alias drama Korea. Ya, Asmaul Husna. Coba ayat yang berikutnya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat
Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzan nuru syiat. Husnul, kamu ada ibunya nggak? Ibunya ikut? Ada nggak? Ada? Mana ibunya Husnul mana? Boleh maju ke depan ibunya Husnul? Mau saya kasih hadiah dua-duanya? Ayahnya? Mana ayahnya Husnul? Boleh maju ke depan ayahnya Husnul? Gimana? Ayahnya atau ibunya? Ya Allah, masa nggak ada yang mengakui anaknya, Ra? Mana ayahnya? Tolong ayahnya yang membuat bertanggung jawab. Mana ayah Husnul? Ini? Oh, beliau ya? Alhamdulillah. Ini ayah. Silakan ayahnya Husnul. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Ini Husnul benar sudah selesai juz 30 waktu kemarin? Iya. Sudah selesai dia juz 30. Oh, nggak tahu juga. Masya Allah, nggak apa-apa. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz terhadap kegiatan ini Pak Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kegiatan yang selalu berkah, mengajak umat Islam dekat kepada Allah, sebab dakwah adalah perkara yang sangat penting dalam Islam.